Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun ittaqullah fa inna taqwa wasiyatullahi lil awwalin wal akhirin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akhul muslimi la yadlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yusallimuhu aw kama qala. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian yang sebenar-benarnya dalam menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa besok malam, nanti malam kita sudah masuki 1 Rajab. Oleh karena itu mari kita perbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa yang telah kita lakukan dan memperbaiki segala hal yang belum baik, kemudian mempersiapkan diri kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Ada amaliyah yang disunahkan, kita disunahkan memperbanyak membaca Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Maka harapan kita semua, semoga kita semua bisa masuki bulan Rajab, bisa masuki juga bulan Ramadan, dan kita mendapatkan kenikmatan indahnya beribadah di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Pada khutbah kali ini izinkan Al-Faqir akan menyampaikan sebuah judul khutbah yang berjudul Pelajaran Kepemimpinan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa saat-saat ini kita sudah memasuki masa-masa kampanye pemilu serentak, yaitu yang pertama memilih calon DPRD, anggota DPRD Kabupaten, kemudian DPRD Provinsi, DPR RI, DPD, dan yang terakhir adalah sekaligus juga pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Saya yakin setiap otak di kepala kita, setiap mata kita, setiap hati kita tidak akan mungkin sama. Maka mempersamakannya sesuatu yang mustahil. Kita tidak bisa memaksakan satu orang ikut kepada kita atau bahkan kita ikut kepada mereka, tidak akan mungkin. Justru perbedaan merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mengajak lewat mimbar ini, siapapun kita, warga masyarakat Rawadalem kemudian ketika menghadapi pemilu nanti, jangan sampai ada merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Bahwa inti pemilu kita tidak boleh berpecah belah, tapi bagaimana kita bisa menghargai pilihan orang lain. Jadilah pemilih-pemilih yang cerdas. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika pemilu berarti identik dengan memilih seorang pemimpin.
Ketika kita memilih anggota dewan, berarti dialah akan mewakili kita semua. Di anggota dewan nanti di DPRD kabupaten, DPRD provinsi, DPR RI, DPD, itulah wakil kita semua. Maka kita harus pandai-pandai memilih dan memilah. Jangan sampai kemudian kita salah pilih, maka 5 tahun ke depan rugi yang akan kita dapatkan bersama. Maka intinya adalah sebagai warga negara yang baik, kita wajib ikut mensukseskan pemilu ini. Jadilah pemilih yang cerdas dan kita menyalurkan aspirasi kita kepada calon-calon yang kita anggap benar, yang kita anggap sesuai dengan hati nurani kita. Tidak boleh ada pemaksaan, tidak ada boleh penggiringan opini dan sebagainya. Setiap kita berhak memilih dan kita tidak berhak memaksa orang lain sesuai dengan pilihan kita masing-masing. Andainya kemudian yang terpilih adalah orang-orang yang benar-benar mencontoh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tadi idealnya yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 159. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin." Yang artinya wallahu a'lam bi muradih. Maka sebab rahmat dari Allah engkau bersikap lemah lembut kepada mereka. Seandainya engkau bersikap kasar dalam ucapan dan perbuatan, mereka pasti pergi meninggalkanmu, tidak mau berdampingan denganmu. Maafkanlah mereka, mohonkan ampun untuk mereka, ajaklah mereka musyawarah, mendengarkan aspirasi mereka dalam segala perkara yang akan dikerjakan. Jika engkau sudah berketetapan hati, tawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang tawakal. Quran surat Ali Imran ayat 159. Dari surat ini dapat kita tarik kesimpulan bagi orang-orang yang sekarang akan mencalonkan dirinya sebagai pemimpin-pemimpin masa depan, maka minimal ada 7 hal yang harus kita ikuti dari surat tadi, dari surat Ali Imran ayat 159. Maka kita pun sebagai pemilih berhak memilih, ini tepat mungkin, walaupun tidak akan mungkin lengkap ketujuh-tujuhnya ada pada satu orang yang akan kita pilih nanti. Sangat mustahil sekali, dan itu hanya ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, seorang pemimpin yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang bersifat lemah lembut, lintalahum, bersifat lemah lembut. Yang kedua, tidak kasar, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Yang ketiga, siap memaafkan orang lain. Yang keempat, dia suka memohonkan ampun untuk rakyat yang berbuat dosa. Yang kelima, dia bersifat demokratis, siap mendengarkan aspirasi rakyat. Yang keenam, komitmen kuat dalam bertugas. Dan yang ketujuh adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al muslimu akhul muslimi. Muslim yang satu adalah saudara muslim yang lainnya. La yadlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yusallimuhu. Maka jangan menzalimi, jangan meremehkan, dan jangan menyakitinya. Mari kita bersama-sama songsong pemilu 2024 dengan riang gembira, dengan jujur dan adil dan damai, dan pastikan kita menyalurkan aspirasi politik kita kepada yang kita sukai. Jangan golput. Golput tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi mudah-mudahan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim kita memilih pemimpin-pemimpin yang nantinya mudah-mudahan bisa membawa kepada kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia. Amin ya rabbal alamin.